Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan fungsi eksponen. Nah, untuk materi ini kalian harus sudah paham mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, kan kalian telah mempelajarinya di pertemuan yang sebelumnya. Bentuk pertama ada A pangkat fx sama dengan 1. Di sini bentuknya harus seperti ini ya, tidak boleh yang lain. Nah, dengan ketentuan A lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan negatif 1, maka penyelesaiannya dapat menggunakan sifat berikut. Nah, sifatnya ada A pangkat fx sama dengan 1, bentuk persamaan eksponensialnya, maka fx sama dengan 0. Nah, contohnya seperti berikut. Contohnya ada 2. Untuk pembahasan contoh yang pertama, di sini di soal diketahui bahwa 3 pangkat X ditambah 2 sama dengan 1. Ini sesuai berdasarkan bentuk. Nah, untuk bentuk persamaan yang kedua ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Di sini bentuknya harus seperti itu ya. Nah, dengan ketentuan A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, untuk himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan yang di atas itu dapat menggunakan menyamakan pangkat kedua ruas. Jadi kedua ruasnya harus mempunyai pangkat. Nah, di sini bentuknya kan A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jadi di sini Fx sama dengan P. Fx pangkatnya ini sama dengan pangkat yang ada di sebelah kanan, ruas sebelah kanan. Nah, untuk contohnya ada tentukan penyelesaian persamaan dari 2 pangkat X negatif 2 sama dengan 16. Nah, penyelesaiannya 16 yang ada di ruas sebelah kanan ini kan bisa kita rubah menjadi bentuk eksponen menjadi 2 pangkat 4. Nah, berdasarkan ketentuan yang sebelumnya, maka fx-nya kita samakan dengan pangkat yang ada di sebelah kanan. Nah, fx-nya berapa? X negatif 2. Ini tinggal kita selesaikan, kita dapat X sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah 6. Persamaan bentuk yang ketiga. Ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Di sini pangkatnya berbeda. Fx yang di sebelah kanannya ada pangkatnya Gx. Di sini dengan ketentuan A-nya itu lebih dari 0, berarti A-nya itu bilangan positif ya. Dan A-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi di sini ketentuannya ada 2 ini. Nah, himpunan penyelesaian untuk bentuk persamaan eksponen di atas itu dapat diselesaikan dengan menyamakan persamaan pangkatnya. Nah, di sini untuk contohnya, untuk lebih jelasnya, kan ini tadi Fx sama dengan Gx, jadi disamakan pangkatnya. Contohnya, ada tentukan penyelesaian persamaan dari 2 pangkat 2x ditambah 3 sama dengan 8 pangkat x negatif 2. Nah, penyelesaiannya di ruas sebelah kiri kita mempunyai 2 pangkat 2x ditambah 3 sama dengan 8x dikurang 2. Nah, persamaan ini sama kan dengan bentuk yang di atas yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, tapi di sini di sebelah kiri ada angka 8. Kan ketentuannya harus sama dengan A. Harus sama bilangannya. Jadi kita rubah, 8 ini kan bisa kita rubah menjadi bentuk eksponen menjadi 2 pangkat 3. Nah, dari 2 pangkat 3 ini kita kalikan. Kan kita telah belajar sifat-sifat eksponen sebelumnya. Nah, kalau ada 2 pangkat 3, kita pangkatkan lagi dengan X
dikurang 2, jadi tinggal kita kalikan saja satu per satu, jadi 2 pangkat 3x dikurang 6, ya kan? Bentuk yang keempat, nah kalau di persamaan yang sebelumnya kan, bilangan pokoknya sama ya, A dan A, jadi kedua ruas bilangan pokoknya sama. Nah kalau di sini, bilangan pokoknya beda, di sebelah kanan A, di sebelah kiri B. Tapi yang sama itu pangkatnya, kedua ruas pangkatnya fx. Nah, di sini dengan ketentuan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, maka himpunan penyelesaian untuk bentuk persamaan eksponen di atas ini dapat diselesaikan dengan cara menyamakan fx dengan 0. Jadi fx-nya disamakan dengan 0. Jadi seperti ini. Maka fx-nya sama dengan 0. Contohnya, untuk lebih jelasnya, kan di sini ada pertanyaan, tentukan penyelesaian persamaan dari 2 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 3 pangkat x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Nah, di sini bilangan pokoknya sama atau beda? Nah, bilangan pokoknya beda kan? Untuk persamaan bentuk yang kelima, ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini bilangan pokoknya itu berupa fungsi. Jadi di sini fungsi, pangkatnya fungsi tapi berbeda. Di sebelah kanan ada fx dan di sebelah kiri ada fx dan di sebelah kanan ada gx. Nah, persamaan di atas ini akan bernilai benar jika ada 4 pernyataan. Nah, untuk yang pertama ada fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga ada hx sama dengan 0. Nah, dengan syarat fx-nya itu lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0 juga. Nah, yang keempat ada hx sama dengan negatif 1. Dengan syaratnya fx dan gx keduanya genap atau ganjil. Contoh untuk bentuk persamaan yang kelima, persamaan bentuk yang kelima tadi. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan x ditambah 1 pangkat x ditambah 3 sama dengan x ditambah 1 pangkat 2x dikurang 1. Nah, di sini bilangan pokoknya sama ya, tapi pangkatnya berbeda. Nah, berikut cara menyelesaikannya. Penyelesaiannya, nah pada soal di atas kan diketahui bahwa hx-nya itu sama dengan x ditambah 1, ya kan bilangan pokoknya. Nah, di sini fx-nya itu yang di ruas sebelah kiri kan ada pangkatnya itu x ditambah 3, berarti fx-nya sama dengan x ditambah 3. Dan pangkat untuk di sebelah kanan kan ada 2x dikurang 1, jadi gx-nya sama dengan 2x dikurang 1. Nah, untuk yang pernyataan yang pertama, untuk memenuhi pernyataan yang pertama kan ada fx sama dengan gx. Nah, di sini fx-nya 3x fx-nya sama dengan x ditambah 3 dan gx-nya 2x dikurang 1. Tinggal kita selesaikan. Nah, didapatlah x-nya sama dengan 4. Nah, x-nya sama dengan 4 ini kan penyelesaiannya. Nah, yang B itu kan hx sama dengan 1. Hx-nya tadi yang mana? Yang x ditambah 1. Nah, disamakan dengan 1. Kita selesaikan, didapat x sama dengan 0. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, yang ketiga, hx sama dengan 0. Hx-nya kita samakan dengan 0. Jadi kita selesaikan, didapat nilai x-nya itu sama dengan negatif 1.
Nah, untuk X sama dengan selanjutnya, persamaan bentuk yang keenam ada A pangkat fx sama, pangkatkan lagi dengan 2, ditambah B A pangkat fx ditambah C. Ini bentuknya persamaan kuadrat. Nah, di sini cara menyelesaikan bentuk yang ada di atas ini dapat dilakukan dengan memisahkan fx sama dengan y, sehingga persamaan semua ekuivalen dengan persamaan a y pangkat 2 ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk memahami lebih lanjut, berikut contohnya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Ini bentuknya sudah sesuai ya. Nah, penyelesaiannya di sini kan 2 pangkat 2x ditambah 1. Nah, ini kan bisa sama aja kan kemarin kita udah belajar mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, kalau di sini pangkatnya itu ditambah 1 kan sama aja dengan ini 2 dikali 2 pangkat 2x. Nah, di sini sama aja seperti ini kan? Ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya. Nah, misalkan di sini y-nya sama dengan 2 pangkat x. Nah, di sini y-nya 2 pangkat x. Jadi kalau nanti ketemu 2 pangkat x kita ganti dengan y, maka di sini kan tadi 2 dikali 2 pangkat 2x. Nah, di sini kan 2 pangkat x-nya itu kita ganti y, jadi dirubah menjadi 2y kuadrat ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Karena di sini bentuknya persamaan kuadrat, kita faktorkan terlebih dahulu untuk mencari nilai y-nya. Jadi kita dapat nilai y-nya sama dengan y sama dengan negatif 1 per 2 atau y-nya sama dengan 1. Nah, pertama untuk y-nya sama dengan negatif 1 per 2. Berarti 2 pangkat x sama dengan negatif 1 per 2. Nah, di sini tidak ada kan nilai x yang memenuhi. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif 1 per 2 kan nggak ada. Jadi ini nggak ada ya nilai x yang memenuhinya. Nah, untuk yang y-nya sama dengan 1. Di sini 2x samaan bentuk yang ketujuh. Ada fx pangkat gx sama dengan 1. Dengan fx-nya itu tidak sama dengan gx. Ketentuannya seperti ini ya. Fx tidak sama dengan gx harus. Nah, cara menyelesaikannya terdapat 3 kemungkinan jika ada bentuk yang seperti ini. Nah, untuk kemungkinan yang pertama ada gx sama dengan 0. Karena ruas kanannya nilainya 1, berarti gx harus sama dengan 0. Kan ini di sini bentuknya sama dengan 1, jadi gx-nya itu harus sama dengan 0. Nah, kemungkinan yang kedua ada fx sama dengan 1. Karena jika fx-nya sama dengan 1, maka bilangan 1 kan dipangkatkan dengan berapapun, hasilnya itu tetap 1. Yang ketiga ada fx sama dengan negatif 1. Karena syarat gx harus genap. Di sini syarat gx-nya harus genap ya. Berikut contoh untuk persamaan berbentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Dengan fx-nya tidak sama dengan gx. Contohnya ada tentukan himpunan penyelesaian persamaan x ditambah 1 pangkat x dikurang 2 sama dengan 1. Bentuknya udah sama ya, sesuai dengan bentuk persamaan bentuk yang sebelumnya itu. Nah, penyelesaiannya
Nah, pada soal itu kan berarti diketahui bahwa fx-nya itu sama dengan x ditambah 1. Gx-nya sama dengan x dikurang 2. Nah, yang A tadi gx sama dengan 0. Jadi gx-nya kita sama dengankan dengan 0. Gx-nya kan x dikurang 2 sama dengan 0. Kita selesaikan, kita dapat x sama dengan 2. Nah, yang B, fx sama dengan 1. Jadi kita samakan fx, x ditambah 1 tadi. Kan fx kan sama dengan x ditambah 1. Kita sama dengankan dengan 1. Kita selesaikan, kita dapat nilai x sama dengan 0. Yang ketiga, ada fx sama dengan negatif 1. Nah, tinggal kita selesaikan, kita dapat nilai x sama dengan negatif 2. Nah, untuk x sama dengan negatif 2, maka g negatif 2, x-nya kan kita ganti negatif 2 nih. G-nya kan tadi x dikurang 2. Kita ganti nilai x sama dengan negatif 2. Didapatkan nilai negatif 4. Nah, negatif 4 itu kan genap. Karena gx-nya genap, maka x sama dengan negatif 2 termasuk penyelesaian. Kan tadi di pernyataan bahwa dengan syarat pernyataan yang ketiga itu kan fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx harus genap. Di sini negatif 4 kan genap. Jadi termasuk penyelesaian. Kalau yang C ini penyelesaiannya x-nya sama dengan misalnya 3. 3 itu kan ganjil. Berarti dia bukan termasuk penyelesaian. Nah, dari hasil A, B, dan C itu, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 0, dan 2. Sekian penjelasan dari Ibu. Nah, di sini kita kan belajar mengenai persamaan berbentuk eksponen. Persamaan fungsi eksponen. Nah, diharapkan kalian dapat memahami materi ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Sekian, sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat belajar walaupun online. Jadi tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.